Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu. Amin. Salam berjumpa kembali dengan Ibu Guru di sini melalui pembelajaran virtual atau kelas online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, kalian telah mengidentifikasi tentang pantun sebagai warisan budaya. Kalian juga telah mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Kalian juga telah mempelajari perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita masih di tema 4 dengan topik sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, yaitu menjelaskan akibat tidak menjalankan tanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menentukan jenis dan amanah pantun. Lalu yang keempat, membuat cerita gambar lengkap dan contoh gambar cerita. Baik, anak-anak, kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu akibatnya jika tidak menjalankan tanggung jawab. Kita tidak menjalankan tanggung jawab. Yang pertama, kita akan dikucilkan oleh warga masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, kita tidak akan dipercaya oleh warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak dihargai oleh warga masyarakat. Berikutnya, tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tersebut. Selanjutnya, menjadi bahan pembicaraan warga masyarakat setempat. Dan yang terakhir, jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan teguran dari warga masyarakat setempat. Baik, berikutnya, usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah? Untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, yang pertama adalah olahraga secara rutin. Hakikat dan manfaat olahraga yang dilakukan secara teratur adalah untuk menunjang kesehatan tubuh. Kegiatan fisik ini dapat membantu otot tubuh lebih aktif bergerak, sehingga bisa membantu kinerja organ tubuh menjadi lebih maksimal secara tidak langsung. Nah, salah satu organ tubuh yang paling besar menerima manfaat dari olahraga ini adalah jantung. Saat olahraga, jantung kita akan berdetak lebih kencang, peredaran darah menjadi lebih lancar, dan akhirnya tubuh menjadi sehat dan bugar. Berikutnya, usaha yang kedua adalah sering beraktivitas fisik. Aktivitas fisik akan membantu meningkatkan aliran darah melalui jantung yang mengirimkan banyak oksigen ke organ dan otot. Kemudian, langkah yang berikutnya atau upaya yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, anak-anak, ada beberapa manfaat makan makanan yang bergizi seimbang. Di antaranya itu adalah menjaga jantung dan pembuluh darah agar tetap dapat bekerja secara normal. Selain itu, makan makanan bergizi dapat menjaga plasma darah dan sel darah tetap dalam kadar normal. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang? Jika masih ada di antara anak-anakku yang belum mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, maka mulai sekarang kalian harus mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kalian sehat. Berikutnya,
upaya yang keempat adalah tidak merokok atau dilarang merokok. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambarnya di atas. Merokok itu dapat merusak paru-paru kita. Bahaya merokok bagi kesehatan yang paling utama datang dari racun yang disebut dengan karsinogen atau penyebab terjadinya kanker, dan karbon monoksida pada asap rokok. Kedua zat tersebut akan terhirup saluran pernapasan yang pada akhirnya dapat memicu kerusakan organ dan menurunnya fungsi dari organ sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan. Nah, anak-anak, itulah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Berikutnya, yang ketiga, menentukan jenis dan amanat pantun. Anak-anak, pada beberapa pertemuan yang lalu, kalian telah mengetahui jenis-jenis pantun berdasarkan usianya. Jadi ada pantun anak-anak, ada pantun anak muda, kemudian ada pantun orang tua. Nah, sekarang berdasarkan isinya, pantun itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah pantun jenaka. Kemudian yang kedua adalah pantun nasihat, dan yang ketiga adalah pantun teka-teki. Nah, anak-anak, apakah ada di antara anak-anakku yang pernah mendengar pantun jenaka? Tahukah kalian apa itu pantun jenaka? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon. Jadi isinya itu menghibur bagi yang membaca pantun tersebut. Kemudian yang kedua adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi pesan kebaikan atau nasihat. Lalu yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan atau hal yang memerlukan jawaban. Nah, itulah jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Berikutnya, yang kedua adalah contoh pantun. Nah, coba diperhatikan, ada 3 jenis pantun yang akan ibu guru bacakan di sini. Coba anak-anakku sekalian dengarkan baik-baik ya. Pantun yang pertama, adik pakai baju baru, belinya di pasar Cisarua. Muka merah menahan malu, memakai sandal kiri semua. Kemudian yang kedua, banyak orang suka nasi, banyak juga yang suka ketupat. Banyak sekali jenis alat transportasi, apa nama pengemudi pesawat? Itu yang kedua. Kemudian pantun yang ketiga, hari Minggu mencuci sepatu, jangan lupa disemir licin. Datang sekolah tepat waktu, itulah tanda murid disiplin. Nah, berdasarkan dari isi pantun itu, tentunya anak-anakku sekalian sudah mampu menentukan jenis pantunnya. Jadi pantun yang pertama ini adalah pantun jenaka. Kenapa? Karena dia mengandung humor atau lelucon. Kemudian pantun yang kedua, ini jenis pantunnya termasuk pantun teka-teki, karena di dalamnya mengandung pertanyaan. Dan yang ketiga, berdasarkan isinya, ini termasuk pantun nasihat. Iya, saya kira untuk menentukan jenis pantun itu semuanya sudah paham semua. Oke, baik. Selanjutnya adalah amanat dari pantun. Setelah kita membaca pantun atau menulis pantun, maka kita harus mengetahui apa amanat dari pantun tersebut. Jadi amanat itu sama dengan pesan apa yang ada di dalam pantun tersebut. Baik, kita lihat pantun yang pertama, bahwa kita harus memakai sendal ataupun sepatu secara benar agar tidak menjadi bahan tertawaan orang lain. Kemudian yang kedua, amanatnya itu bahwa kita harus mengetahui nama-nama alat transportasi serta nama istilah pengemudi dari alat transportasi itu. Salah satu contohnya adalah nama pengemudi atau istilah pengemudi pada pesawat. Nah, tentunya anak-anakku sekalian semua sudah tahu ya, kalau pesawat itu nama pengemudinya adalah pilot.
Kalau untuk mobil, pengemudinya itu adalah sopir dan lain-lain itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang rajin datang ke sekolah dan tepat waktu adalah pertanda bahwa orang tersebut adalah orang yang disiplin. Jadi orang yang disiplin itu selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Nah, berikutnya yang terakhir adalah membuat cerita gambar lengkap. Di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat cerita gambar. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Jadi siapkan pensilnya, buku gambarnya, semua yang diperlukan untuk menggambar. Kemudian langkah yang kedua adalah buatlah sketsa gambar berdasarkan alur cerita yang telah dipilih. Jadi kalian buatkan sketsanya, ya. Nah, di sini kita buat sketsanya setelah selesai kita membaca ceritanya. Jadi sebelum kita menggambar, membuat sketsanya, kita terlebih dahulu harus membaca dulu ceritanya. Lalu yang terakhir adalah sempurnakan sketsa gambar yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir ini ada salah satu contoh gambar cerita. Jadi contoh ini ada banyak sekali, bisa kalian temukan di dalam internet, di dalam buku dan lain-lain. Jadi ketika ada tugas untuk membuat cerita bergambar, kalian sudah mengetahui langkah-langkahnya, bagaimana caranya. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, evaluasi silakan masuk ke dalam aplikasi Edmodo. Selamat bekerja dan tetap semangat. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selama kurang lebih 1 pekan kalian belajar. Jadi tidak keluar dari yang 1 pekan itu ya. Jadi khusus untuk tema 4, subtema 3. Cara memelihara organ peredaran darah. Jadi di sini jumlah soalnya, bentuk soalnya ada 2 ya. Jadi ada soal pilihan ganda, kemudian ada soal uraian atau esai. Jadi silakan dibaca, kemudian diselesaikan.